Tapi ya memang sekalipun saya susah, ya saya selang-seling sajalah begitu. Tapi ini harus saya resapi dulu, renungkan dulu, pelajari dulu. Nikmati dulu, dalam artinya cicipi dulu ilmu ini dengan diri saya sendiri dulu, baru saya ungkapkan begitu. Tapi harus melalui kitab. Makanya saya seperti orang sekolah lagi ya. Seperti orang kuliah, bawa buku terus, belajar terus di mana-mana. Tapi insya Allah demi kebaikan kita bersama. Mungkin saya susah menderita di dunia, insya Allah mudah-mudahan di akhirat cerah. Ya insya Allah kita seperti itu. Semua ya, bukan hanya saya ya. Insya Allah begitu saja. Yang ketiga, berusaha untuk memenuhi hak-hak orang yang telah dianiaya. Nah itu, kita harus memenuhi hak-hak orang yang telah kita aniaya ya. Zinnun al-Misri pernah ditanya oleh seseorang mengenai tobat ya. Tobat orang awam disebabkan karena dosa. Ini tobatnya orang awam ya, disebabkan karena dosa ya. Tobatnya orang khusus dikarenakan lupa. Kalau bisa jangan ya, jangan kita melakukan suatu perbuatan baik itu karena takut sama dosa. Seringkali saya katakan ya. Nah itu. Tobatnya orang khusus dikarenakan lupa. Kalau bisa jangan kita lupa ya. Jangan kita lupa ya. Jangan kita lengah. Kita harus ingat, tunjukkan batin kita kepada Allah. Nah itu. Tobat orang awam tidak sama dengan tobat orang yang khusus. Tobatnya orang awam itu tidak sama dengan tobatnya orang yang khusus ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dia menutupi hatiku, maka saya memohon kepada Allah sehari 70 kali. Ini kata Rasulullah ya. Sesungguhnya dia menutupi hatiku, maka saya memohon kepada Allah sehari 70 kali. Ini kata Rasulullah. Berarti kebanyakan kita ini kata Rasulullah ya. Kebanyakan kita berarti ditutupi hati kita. Pandangan batin kita itu ditutupi oleh Allah. Maka tambah kita tidak mau ingat kepada Allah, tidak mau banyak berzikir kepada Allah, maka tambah ditutup oleh Allah. Sesungguhnya aku akan menutupnya rapat-rapat, menguncinya rapat-rapat kata Allah. Nah itu jangan sampai kita dikunci pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka harus banyak-banyak mengucap kalimat tobat, dalam artinya astagfirullah. Seperti Rasulullah ini membacanya setiap hari, setiap kali 70 kali. Nah itu. Adapun mengenai keutamaan tobat ya, ada 2 hadis ya. Keutamaan tobat itu adalah ada 2 hadis. Hadis riwayat dari Muslim. Sabda Rasulullah ya. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari naik dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima tobatnya. Itu maksudnya ini banyak-banyak sholat malam ya. Saya ingat jadinya amalan-amalan dari Jawa. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada mal bi'ilmilak isolata daimaton mudawadil mulkillahi tombo hati iku limo
warnane. Obat hati itu 5 macamnya. Baca Quran angan-angan sama artinya. Yang kedua, sholat fardu dijalankan. Yang ketiga, orang soleh jadi teman. Yang keempat, zikir malam banyak-banyak. Yang kelima, sholat malam agak lama. Salah satunya siapa bisa mengerjakan, insya Allah Ta'ala mengabulkan. Salah sijine sapa iso ngelakoni, insya Allah Ta'ala mulkillahi. Itu amal-amalan secara Jawa ya. Saya ini karena banyak dengan orang Jawa, jadi bergaul di mana-mana ya, di seluruh perantauan ya. Nah itu saya banyak ikut orang Jawa, makanya saya tahu amal-amalan Jawa. Maka seperti itulah sebenarnya cara kita, begitu. Hadis riwayat Tirmizi ya dan Ibnu Majah. Sabda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba selama ia belum mendengkur. Itu Allah akan selalu menerima tobat hambanya sebelum ia mendengkur. Yang dimaksudkan mendengkur di sini ya, sebelum kita mati, sebelum ajal kita tiba. Allah akan selalu membuka pintu tobat kepada kita. Tapi jangan sampai terlambat. Nah ini makanya kita harus benar-benar maulah mendekat kepada Allah, mau merapat kepada Allah, begitu. Takwa dalam arti takut ya. Arti takwa itu adalah takut sebenarnya. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan berlari untuk mendekat kepada Allah. Maka kita harus berusaha bagaimana caranya kita merapat kepada Allah. Tidak ada jalan lain untuk kita merapat kepada Allah, harus ma'rifatullah. Nah itu. Kalau belum yakin, belum percaya, bukalah ilmu ini dengan ilmu mukasyafah yang pernah saya lontarkan ya. Akan tetapi menurut syara, menurut agama ya, takwa itu menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah. Nah itu, kita harus jaga diri dari kemarahan Allah. Kalau Allah sudah marah, kita diberi celaka ya. Dari dunia ini kita diberi celaka, jatuh, tabrakan dan lain sebagainya. Kalau Allah sudah marah kepada kita, kalau kita sudah keterlaluan ya, berlebihan sekali, lama-lama kita diberi musibah. Ujung-ujungnya apa? Orang tua yang sengsara, orang tua yang sibuk, orang tua yang habis-habisan. Anak yang menjalankan dalam artinya perbuatan yang minum, mabuk dan lain sebagainya, kadang-kadang mengakibatkan kecelakaan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kita orang tua yang susah. Makanya saya himbaukan ya kepada semua kaum-kaum muda ya, yang ada dimanapun berada, karena saya juga punya anak bujang banyak ya. Banyak anak saya bujang ya. Di mana-mana anak saya bujang ada, di Kalimantan ada, di mana-mana ada anak bujang saya. Makanya saya himbaukan kepada anak kaum-kaum muda, kalau bisa jangan menjadi orang peminum, pemabuk, merugikan. Merugi dari dunia maupun dan akhirat. Kalau kita sudah cacat, kalau kita sudah patah, yang rugi siapa? Kalau kita sudah, kepala kita sudah pecah, yang rugi siapa? Diri kita sendiri yang rugi, orang tua yang susah. Nah, jangan seperti itu. Maka ingatlah kesusahan orang tua. Karena orang tua itu kadang-kadang untuk makan saja susah. Seperti contoh saya saja, contohnya. Saya ini mencari makan saja susah, dalam artinya. Makanya kalau tambah anak-anak saya brutal, amburadul, nggak karuan, berbuat yang tidak
macam-macam, dalam artinya sedikit-sedikit rumah sakit yang telepon kita, sedikit tiba-tiba rumah sakit yang telepon kita. Masya Allah, subhanallah. Jangan kita seperti itu. Makanya saya himbaukan ya kepada kaum muda ya, jangan kita berbuat semau-maunya kita. Dengarlah kata orang tua. Sejelek-jeleknya orang tua kita pasti mengarahkan kita ke arah yang baik, pasti melarang kita. Sekalipun orang tua kita itu brutal, amburadul, nggak karuan perbuatan, tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya harus mengikuti jejak-jejaknya seperti itu. Itulah orang tua. Maka perhatikan ya, saya himbaukan kepada semua di kalangan muda, kalau ada yang mengikuti konten ini, ya perhatikan kata saya, ini akan merugikan diri kita sendiri. Tuh. Akan tetapi menurut Sarah, takwa itu menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah. Nah itu. Dengan jalan melaksanakan apa yang merupakan perintah Allah dan menjauhi apa yang merupakan larangan-larangan Allah ya. Nah, itu kita jauhi larangan-larangan Allah. Seperti contoh, kita tidak boleh minum. Kenapa kita dilarang minum? Karena pertama itu jalannya setan. Kedua, habiskan uang, harganya mahal. Nah itu. Terus lagi membuat kita lupa pikiran. Nah itu, lupa pikiran kita, akhirnya ngomong yang tidak baik, ujung-ujungnya dipukul orang. Nah, jangan sampai seperti itu. Intinya itu adalah perbuatan tidak baik sudah. Begitu. Bagaimana kita mau banyak berzikir kepada Allah? Bagaimana kita mau banyak ingat kepada Allah sedangkan pikiran kita sudah tidak waras? Nah, seperti inilah. Maka hal-hal yang seperti ini kita harus hindari. Karena bikin susah orang tua saja. Nah, seperti itu. Bikin malu orang tua sebenarnya. Jangan kita ikuti pergaulan. Maka kita harus hindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Maka kita harus hijrah dari tempat itu. Jangan bergaul lagi dengan teman-teman yang seperti itu. Karena itu pergaulan setan namanya. Nah itu ya. Jangan kita seperti itu. Bukan kita menyinggung ya. Tapi ini semoga menjadi himbauan yang betul-betul bisa dipahami apa perkataan-perkataan saya. Nah itu. Sesuai dengan firman Allah ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu artinya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa, orang yang takut. Nah itu, kalau kita sudah takut, ya jelas kita sholat. Kalau kita sudah takut, jelas kita berzikir. Kalau kita sudah takut, jelas kita belajar agama. Kalau kita sudah takut, jelas kita memperdalam ilmu. Kalau kita sudah takut, punya rasa malu, insya Allah kita akan jadi orang yang baik. Kita akan menjadi orang yang benar. Begitu. Arti takwa yang sebenarnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti takwa yang sebenar-benarnya. Itu. Jika kita takut kepada Allah, maka merapatlah kepada Allah. Itulah ma'rifatullah. Nah itu. Jika kita takut kepada Allah, kita harus merapat kepada Allah. Itulah ma'rifatullah. Jika kita takut kepada Allah, maka berserahlah kepada Allah. Pasrahkan sudah semua kepada Allah. Begitu caranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya ya oleh seseorang tentang takwa ya. Jawaban Rasulullah, orang yang bertakwa kepada Allah, dan takwa itu suatu kumpulan perbuatan baik. Takwa itu adalah kumpulan perbuatan baik, yaitu. Sedangkan
esensinya adalah selalu taat kepada Allah. Itu esensinya, ya. Menurut pendapat Musa bin Ayun, ya. Ini menurut pendapat Musa bin Ayun, menerangkan bahwa orang yang telah bertakwa berarti telah membersihkan diri dari bermacam-macam subhat. Itu, membersihkan diri dari berbagai macam subhat, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, begitu. Ciri orang yang bertakwa itu adalah, ciri orang yang bertakwa, ya. Banyak ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekarang kita akan bahas satu persatu, ya. Kecuali tuntunan Allah, maka segala sesuatu haruslah ditinggalkan. Nah, itu selain tuntunan Allah atau perbuatan yang jelek itu harus ditinggalkan. Nah, itu kalau tuntunan Allah harus dijalankan maksudnya di sini, ya. Nah, itu. Segala sesuatu dapat menjauhkan diri dari Allah, maka haruslah ditinggalkan. Nah, itu perbuatan jelek itu, ya. Perbuatan jahat itu maksudnya. Makanya kita jangan dari kecil sudah belajar jahat, nakal. Nah, saya memang nakal dulu, suka toki orang, suka pukul orang, ya. Masih sekolah itu, siapa yang berani lawan saya hajar semua. Dari desa ke desa tuh, saya guling semua. Kalau saya kalah, saya gigit dia. Aduh, memang tidak ada bisa kalahkan saya, karena kalau saya kalah, saya gigit. Nakal saya dulu masih kecilnya. Sampai besar saya bermusuhan dari desa ke desa. Nah, itu. Memang brutal saya dulu. Tapi sekarang malah jadi orang baik, ya. Insya Allah. Karena Allah sudah berkehendak seperti itu, ya. Nah, itu. Untung juga saya cepat menghindar dari kumpulan-kumpulan kawan. Dalam artinya saya cepat jadi orang perantau. Akhirnya saya tahu pergaulan-pergaulan di luar, begitu. Maka guru besar itu adalah pengalaman. Nah, pengalaman saya inilah sekarang kita terapkan, begitu. Malah bermanfaat bagi orang banyak, begitu. Menentang hawa nafsu. Nah, dari tadi dikatakan menentang hawa nafsu, ya. Serta meninggalkan segala hasrat jiwa. Nah, itu. Kita meninggalkan hasrat jiwa. Yang keempat, melaksanakan serta memelihara tata cara kehidupan menurut syariat Islam. Nah, berarti kita ini disuruh kembali ke syariat, sholat maksudnya ini, ya. Di dalam segala ucapan juga perbuatannya. Nah, ucapan kita harus jaga, perbuatan juga harus kita jaga, ya. Haruslah mengikuti dan mencontoh tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cara-cara Allah itu, kebaikan Allah, cara Allah mungkin tidak bisa kita ikuti, ya. Sedikit tidaknya kita harus ikuti cara-cara Rasulullah. Nah, itu karena cara Rasulullah itu akhlakul karimah yang baik, ya, akhlak yang bagus, ya. Nah, itu sekalipun dia diludahin juga Rasulullah, dia tidak hiraukan. Nah, itu mukanya lo diludahin Rasulullah itu mengajarkan ilmu. Masya Allah, ya. Orang-orang yang seperti itu sampai mukanya Rasulullah diludahin juga gara-gara mengajarkan agama. Nah, apalagi macam saya ini, ya. Macam saya ini, saya nekat mengajarkan marifat, ilmu yang terlarang, dalam arti ilmu yang susah dipahami. Orang benci saya mungkin di mana-mana. Orang yang menganggap saya orang gila, orang menganggap saya orang stres, orang menganggap saya orang kafir, orang menganggap saya orang macam-macam. Sudah saya dengar semua kata-kata itu, ya. Tapi sekarang malah justru saya buka di konten-konten. Terserah, sudah mau beranggapan saya orang kafir, silahkan. Mana yang benarnya diambil saja, begitu saja. Saya sudah tidak hiraukan kata-kata seperti itu, karena
seringkali saya dengar ya, ilmu ma'rifat ini selalu dipojokkan, selalu dijelek-jelekkan, yang dibid'ahkanlah macam-macam kata orang. Maka sekarang insya Allah dengan izin Allah saya akan membenahi semua. Sekalipun saya tidak bisa menghafal ya, sekalipun saya buka kitab caranya. Kalau tidak begitu tidak terbongkar semua ilmu ini. Nah, itu. Kalau saya sistem menghafal kemana-mana dia, tidak jelas jadinya, nggak berurutan, tidak bisa habis semua. Nah itu. Karena tidak mungkin saya harus belajar menghafal terus ya. Saya ini bukan orang sekolahan terus ya. Saya punya tanggung jawab istri anak juga. Itu jihad yang ketiga itu. Nah itu. Sebagaimana di dalam firman Allah ya, artinya takwa, tobat. Nah itu. Artinya takwa itu adalah tobat. Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 41 artinya.